Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, mulai hari ini akan ada edisi spesial di mana saya akan membacakan isi dari novel Lin yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, tapi kebetulan sudah sold out. Karena seperti janji saya kepada kalian semua, kalau misalkan kalian follow Instagram saya, di sana saya sudah bilang kalau nantinya akan ada edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan secara lengkap isi dari novel Lin. Jadi bagi kalian yang memang kemarin tidak sempat membeli novel Lin, tidak kebagian gitu ya, karena memang sold out, kalian akan tetap bisa tahu bagaimana isi dari novel Lin ini sepenuhnya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasannya setiap video yang akan saya posting di YouTube itu biasanya akan berisi sekitar 20 halaman dari cerita novel Lin ini ya. Jadi nanti setiap 20 halaman kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan di keesokan harinya. Begitu ya kira-kira, semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat kalian merasa tercukupi. Dan saya juga memohon maaf kalau misalkan nantinya masih ada kesalahan di sana dan di sini. Bagi Lin, keberadaan Denjik dan Kenneth dalam kehidupannya sama seperti cahaya penerang yang sangat berharga. Lin tak lagi merasa kesepian setiap kali kedua adik laki-lakinya itu pulang ke rumah. Suara tawa mereka berdua adalah sesuatu yang paling Lin rindukan. Di sela-sela kesibukan Lin untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dia selalu menyempatkan waktu untuk adik-adiknya. Misalnya, membantu Den dan Ken mengerjakan PR sekolah atau sekedar membacakan dongeng pendek sebelum jam tidur malam mereka tiba. Ketika Rose pergi dari rumah, Lin memang sempat merasa bingung tentang bagaimana dia harus menutupi lubang yang ditinggalkan oleh maminya. Beberapa kali Denjik dan Kenneth mempertanyakan keberadaan mami mereka, dan sebagai anak yang paling tua, mau tidak mau, Lin wajib untuk menjelaskan semua hal yang terjadi dalam keluarga mereka, dengan bahasa yang paling sederhana tentunya. Denjik dan Kenneth tentu tidak hanya berhenti pada satu orang ketika berusaha untuk mencari kebenaran dari alasan mengapa mami mereka tiba-tiba menghilang. Bukan hanya Lin saja yang mereka tanyakan, melainkan Anne juga. Tapi Antoniette bukanlah Lin. Sifat dan kesabaran mereka berdua sangatlah berbeda. Ketika Anne sudah merasa jengah dengan pertanyaan adik-adiknya tentang Rose, dia tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk mencari jawaban halus yang sekiranya bisa diterima oleh anak-anak. Anne justru memutuskan untuk menjawab semua pertanyaan Denjik dan Kenneth secara blak-blakan. Dengan ciri khasnya yang ceplas-ceplos dan ekspresi wajahnya yang datar, Anne menceritakan kisah mami mereka yang kabur bersama laki-laki lain kepada Denjik dan Kenneth. Anne juga bilang kalau mami mereka tidak akan pernah kembali ke rumah. Dengan santainya, Anne menyuruh adik-adiknya itu untuk segera melupakan semua kenangan tentang mami mereka, agar kehidupan mereka bisa berlanjut dengan tenang. Cerita Anne tentang Rose tentu membuat Denjik dan Kenneth menangis hebat. Mungkin selama ini mereka masih berharap kalau mami mereka akan pulang suatu hari nanti. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah anak-anak yang memiliki kedekatan tersendiri dengan maminya. Terlepas dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Rose kepada keluarganya sendiri. Karena masalah itu, Lin sempat berselisih paham dengan Anne. Lin menganggap cara yang dipilih oleh Anne untuk bicara dengan adik-adiknya terlalu gegabah. Denjik dan Kenneth masih terlalu kecil untuk menelan fakta seberat itu bulat-bulat. Sementara bagi Anne, rengekan-rengekan Denjik dan Kenneth di setiap malam yang menanyakan di mana mami mereka berada benar-benar sudah menguras kesabarannya. Anne sudah tidak ingin lagi mengulur waktu karena cepat atau lambat Denjik dan Kenneth memang harus tahu tentang apa yang terjadi. Anne ingin adik-adiknya itu belajar untuk melupakan mami mereka, karena memang semua sudah tidak ada gunanya. Ya, saat itu, di suatu sore, Lin dan Antoniette sama-sama berdebat, beradu argumentasi, saling mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Tapi pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Lin memutuskan untuk berhenti, tidak memperpanjang. Yang mereka ributkan saat itu, ibarat hanya memperebutkan pepesan kosong. Tidak bermanfaat. Lin percaya kalau sebenarnya dia dan Anne sama-sama menyayangi Denjik dan Kenneth. Mereka sama-sama peduli. Hanya mungkin cara mereka memperlihatkan kepedulian itu berbeda satu sama lain. Sayangnya, karena cerita yang sudah dibeberkan secara terang-terangan oleh Anne, Denjik jadi mengambek pada Lin. Dia tidak mau bicara dengan Lin selama beberapa hari karena menganggap dirinya sudah dibohongi oleh Lin. Sedangkan Kenneth, dia masih terlalu kecil untuk menyimpan kemarahan berhari-hari. Meski dia juga sempat menangis, tapi dekapan Lin masih terlalu nyaman untuk dia tolak. Setelah bangun dari tidur, Ken sudah lupa tentang masalahnya. Lin memaklumi kemarahan adik-adiknya.
Apa yang dilalui oleh mereka bukanlah sesuatu yang mudah. Kehilangan salah satu orang tua dalam situasi yang tiba-tiba tentu sulit untuk diterima oleh mereka. Apalagi saat itu, Denjik dan Kenneth masih terlalu muda, masih terlalu dini untuk mengerti bagaimana caranya merespons sebuah kehilangan. Mereka hanya butuh waktu lebih panjang untuk bisa mengerti dan melupakan semuanya. Tak mudah bagi Lin untuk mengembalikan rasa percaya diri dari Denjik dan Kenneth. Kala itu, mental mereka sempat jatuh dan enggan untuk bermain lagi dengan teman-teman mereka karena merasa malu. Apa yang membuat Denjik dan Kenneth merasa malu? Karena saat itu, keluarga mereka sudah tidak lagi utuh. Bahasan tentang mami mereka yang kabur dengan ajudan pribadi papi mereka sudah tersebar di kalangan umum. Apalagi di saat itu, mereka berempat seperti kehilangan sosok Thomas sebagai satu-satunya orang tua yang mereka punya. Thomas terlalu fokus pada lukanya sendiri hingga tak menyadari kalau anak-anaknya juga butuh peranan seorang papi. Meski tak pernah berani untuk mengeluh tentang masalah hidup mereka pada sang papi, tapi Lin tahu benar kalau adik-adiknya sedang berjuang sendiri untuk bisa bangkit dengan cara mereka masing-masing. Proses memang tidak pernah mengkhianati hasil. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Denjik dan Kenneth bisa kembali seperti dulu. Mereka sudah mulai bisa untuk melupakan sosok mami yang sudah lama pergi. Suara tawa dan candaan mereka sudah kembali terdengar di rumah. Kehidupan mereka berempat pada akhirnya kembali lagi seperti biasa, meski rasanya tetap berbeda. Ketika semua hal itu sudah kembali pada porosnya, Lin mulai belajar untuk mengambil alih semua peranan yang pernah dilakukan oleh Rose di rumah. Dia mulai bertanggung jawab penuh untuk mengurus berbagai kebutuhan adik-adik dan papinya. Meski keluarga Lin memiliki beberapa pekerja yang terbiasa membantu mereka di rumah, tapi Lin tetap turun tangan langsung untuk mengerjakan beberapa hal inti di keluarganya, seperti memasak, dari mulai sarapan sampai makan malam, menyiapkan pakaian kerja untuk papinya sampai seragam sekolah adik-adiknya, menyuci pakaian dari seluruh anggota keluarga, bahkan sampai bagian terkecil seperti membereskan kamar Anne yang berantakan. Barulah di malam harinya, ketika dia sudah terbebas dari semua pekerjaan rumah, maka Lin akan menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama Denjik dan Kenneth di kamar mereka. Lin berusaha untuk tidak mengeluh. Meski terkadang lelah, dia menganggap semua yang dilakukannya saat itu sebagai sebuah bakti pada keluarga. Sebagai anak tertua, Lin selalu berusaha untuk bisa menjadi sosok yang diandalkan. Lalu apa yang Lin lakukan dalam kesehariannya ketika dia sedang merasa bosan? Tak banyak yang bisa dia lakukan. Karena secara khusus, pada saat itu Thomas selalu melarang anak-anaknya untuk keluar rumah kecuali ada kepentingan. Jadilah setiap kali Lin memiliki waktu luang, biasanya dia akan mempergunakan waktu itu untuk mengobrol dengan beberapa pekerja yang ada di rumahnya. Lin selalu bilang ada banyak sekali pembelajaran yang bisa dia dapatkan dari obrolan-obrolan ringannya saat itu dengan orang-orang yang dia kenal. Meski jarang sekali keluar rumah, tapi dari merekalah Lin kemudian bisa tahu tentang keadaan di luar sana. Ada 2 orang pekerja rumah tangga yang saat itu cukup akrab dengan Lin. Usia mereka sudah setengah baya. Mereka sangat baik, meski terkadang mereka sering dimarahi oleh Thomas yang belakangan semakin emosional. Tapi mereka tidak pernah ambil hati dan tetap berbuat baik kepada Lin dan adik-adiknya. Lin dan kedua pekerjanya itu sering mengobrol di teras belakang. Apapun topiknya, selama hal itu dinilai seru, pasti akan mereka bicarakan. Saking dekatnya hubungan mereka, kedua pekerja itu sering membawa anak-anak mereka ketika bekerja, dengan izin Lin tentunya. Bahkan Lin merasa senang, karena merasa suasana rumahnya menjadi lebih ramai. Dalam prosesnya, karena anak-anak dari pekerjanya itu sering dibawa mampir ke rumah, pada akhirnya Lin menjadi akrab dengan mereka. Dengan teman dari teman-temannya mereka juga. Biasanya mereka akan bermain, seperti kejar-kejaran atau main petak umpet di halaman belakang. Untuk mengisi waktu luangnya, terkadang Lin mengajarkan banyak hal kepada anak-anak yang saat itu berkunjung ke rumahnya. Lin sampai sengaja membeli sebuah papan untuk menulis beserta kapurnya. Lalu dia pasang papan tersebut di sebuah pohon yang ada di halaman belakang. Di sanalah kemudian Lin membagikan semua ilmu yang dia bisa kepada anak-anak dari para pekerjanya. Secara teratur, Lin terus melakukan hal itu setiap hari ketika Denjik dan Kenneth sedang berangkat ke sekolah. Awalnya jumlah anak-anak hanya beberapa. Sampai lama-kelamaan, anak-anak itu semakin ramai mengajak teman-temannya. Lin mengajarkan mereka untuk bisa mengenal huruf, mengeja, dan membaca. Dia juga mengajarkan bagaimana caranya berhitung. Tak hanya itu, terkadang Lin juga mengajarkan keterampilan tambahan. Keterampilan yang tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi bagi para pekerjanya yang sudah dewasa juga. Lin mengajarkan mereka menganyam, karena menganyam adalah salah satu keterampilan yang bisa Lin lakukan sejak dia kecil.
Jari-jari Lin terlihat sangat lincah ketika dia sedang menganyam lembaran bambu tipis untuk dijadikan barang sederhana seperti topi ataupun tas. Hasilnya cukup rapi dan layak untuk dijual, meski Lin tak pernah kepikiran sampai ke sana. Kemampuan Lin menganyam sebenarnya diwariskan oleh Rose, maminya sendiri. Lin masih ingat benar bagaimana sang mami dulu mengajarkan setiap gerakan yang harus dilakukan ketika menganyam dengan sangat telaten. Rose, yang dulu masih sangat muda, masih mempersembahkan seluruh hati dan kasih sayangnya pada Lin sebagai anak pertama. Lin ingat kalau dulu Rose masih sering memeluk dan mencium keningnya. Masih ikut bertepuk tangan dengan ceria setiap kali Lin berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan. Masih sering mengatakan, "Dia anakku, dia kesayanganku." Namanya Evelyn pada setiap orang yang ada di sekitarnya. Terkadang kenangan-kenangan semacam itu membuat Lin merasa rindu sekaligus haru. Sebagai anak, Lin hanya merindukan kasih sayang Rose yang dulu pernah ada untuknya. Dan seandainya masih ada kesempatan untuk kembali bertemu dengan Rose, sungguh, Lin ingin berlari untuk memeluknya dengan sangat lama. Ini menjadi alasan mengapa selama ini Lin selalu suka menganyam dalam waktu senggangnya. Karena jauh di dalam hatinya, ketika sedang menganyam, Lin merasa seolah-olah sedang berada dekat dengan maminya, duduk bersebelahan. Terkadang jari mereka saling bersentuhan ketika membenarkan, dan mereka tertawa bersama menikmati waktu yang terlewatkan. Kenangan yang tak mungkin bisa terulang, yang mengandung banyak nilai sentimental yang tak bisa Lin jelaskan dengan kata-kata. Waktu berlalu, dan kehidupan Lin bersaudara juga harus terus berjalan. Mereka harus mulai terbiasa mengubah pola kehidupan mereka yang dulu. Bukan hanya kehilangan sosok mami, mereka berempat juga seolah sudah kehilangan sosok sang papi. Mengapa? Karena Thomas terlalu lama menghabiskan waktu untuk meratapi patah hatinya. Dia mengalami kesulitan untuk kembali ke kondisi awal. Thomas kalah dengan dirinya sendiri. Pelan tapi pasti, Thomas kehilangan jati diri. Seperti sudah tak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidup. Dia enggan melakukan apapun, termasuk berangkat kerja. Karena hal itu, Thomas jadi jarang mendapatkan pemasukan. Ya, meski Lin tak pernah tahu apa pekerjaan papinya, tapi yang Lin tahu saat itu adalah sang papi mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga. Satu persatu pekerja yang ada di rumah mereka diberhentikan oleh Thomas. Thomas tak pernah terbuka dengan masalahnya. Alasan yang diberikannya saat itu pada Lin bersaudara adalah dia tak suka kalau ada terlalu banyak pekerja di rumahnya. Terlalu berisik dan terlalu mengganggu. Lin mengerti kalau jawaban dari sang papi itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Lin dan Anne yang sudah sama-sama dewasa tentu tahu kalau Thomas sudah kehilangan kemampuan untuk menggaji para pekerja mereka. Tapi mereka memutuskan untuk diam dan memperhatikan saja setiap keputusan yang diambil oleh Thomas sendirian. Suasana rumah yang sudah mulai redup itu membuat semangat orang-orang yang tinggal di dalamnya ikut menurun. Anne mulai enggan untuk melanjutkan pendidikannya, meski saat itu dia sudah sampai pada tingkat akhir. Bahkan dia juga memutuskan untuk berhenti mengikuti beberapa les keterampilan yang sebelumnya dia lakukan. Ketika Lin mempertanyakan keputusan itu pada Anne, jawabannya sederhana. "Saya ingin lebih banyak waktu di rumah. Saya malu, karena semakin banyak teman saya yang tahu tentang kondisi keluarga kita." Lin tentu merasa kasihan pada Anne. Meski Anne tidak pernah mencurahkan isi hatinya, tapi Lin tahu kalau adiknya itu rapuh di dalam. Ada luka yang masih belum bisa disembuhkan di hatinya. Meski Anne masih menolak untuk mendekatkan diri pada Lin, tapi Lin selalu meyakinkan Anne kalau dia akan selalu ada kapanpun Anne butuh teman untuk bicara. Memang, kabar mengenai kehancuran keluarga Lin sudah mulai tersebar di wilayah itu. Maklum saja, karena memang sebelumnya Thomas sekeluarga adalah salah satu keluarga Belanda yang kehidupannya cukup disegani di sana. Dengan adanya kabar buruk yang menyertai cerita keluarga mereka saat itu, respon orang-orang tentu berbeda. Ada yang menyayangkan, tapi tak sedikit pula yang nyinyir dan bicara tidak enak. Segala aib dari keluarga Lin mulai dikorek-korek sampai dasar. Tapi itulah kehidupan. Tidak semua orang bisa menyukai kita. Tekanan sosial dari orang-orang yang mengenal keluarga mereka sebelumnya membuat Lin bersaudara semakin jarang keluar rumah. Bahkan Denjik dan Kenneth menjadi malas sekolah karena selalu menjadi bahan gunjingan teman-temannya. Selalu saja ada drama yang tercipta di setiap pagi ketika Lin membangunkan mereka dari tidur. "Saya tidak mau sekolah, saya malu." Kalimat itu yang biasanya diucapkan oleh Denjik dan Kenneth. Antonia juga semakin sering berada di rumah. Terkadang dia menyulam atau bercocok tanam di halaman belakang. Sebenarnya di waktu-waktu sulit itu, banyak kesempatan yang tercipta bagi Anne dan Lin untuk semakin dekat. Karena mau tidak mau, mereka terus-menerus bertemu di dalam satu rumah.
Tapi sayangnya, Anne tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Meski Lin selalu berusaha untuk melibatkan Anne dalam setiap kegiatan yang dia lakukan, Anne selalu saja menolak. Anne lebih suka untuk menghabiskan waktunya di kamar, membaca buku, mendengarkan radio, atau tidur seharian, sendirian. Entah sejak kapan pastinya, lama-kelamaan Lin mulai menyadari satu kebiasaan baru yang sering Anne lakukan setiap hari. Kalau sebelumnya Anne lebih suka menghabiskan waktu sendirian di kamar seharian, tapi saat itu Anne mulai sering beraktivitas di halaman depan pada dua waktu yang berbeda. Pertama di saat pagi, sekitar jam 7 sampai jam 8, dan yang kedua di saat sore, sekitar jam 4 sampai jam 5. Lalu apa yang sebenarnya Anne lakukan di halaman depan? Awalnya Lin tidak berpikir macam-macam. Dia justru senang karena akhirnya Anne tidak lagi mengurung diri di dalam kamar. Setiap kali berada di halaman depan, Lin sering melihat Anne menyapu daun-daun kering yang berserakan menggunakan sapu lidi bergagang panjang. Mengingat saat itu memang banyak sekali pohon-pohon besar di halaman rumah mereka yang daunnya sering gugur setiap harinya. Biasanya, Anne akan menyapu daun-daun itu lalu mengumpulkannya di satu titik. Lin mengira apa yang dilakukan Anne saat itu adalah murni karena dia ingin berkegiatan. Setiap orang berhak untuk berubah menjadi lebih baik. Itu pikir Lin saat itu. Setiap hari ketika dia melihat Anne menyapu halaman depan, senyumnya selalu merekah. Lin mengintip dari jendela dan memperhatikan adiknya itu beberapa saat. Tapi entah kenapa, di suatu hari, Lin mulai merasa aneh dengan apa yang Anne lakukan. Jika semakin diperhatikan, Anne seperti memiliki tujuan terselubung ketika sedang melakukan sesuatu di halaman. Lalu hal apa yang membuat Lin merasa curiga? Karena Anne selalu marah setiap kali dia tahu kalau Lin sedang memperhatikannya. Anne juga selalu menolak dengan kasar setiap kali Lin berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Anne seolah tak ingin ada orang lain di halaman itu selain dirinya. Tidak, Lin, sana-sana. Kamu masuk saja, jangan di sini, sana. Anne selalu mengusir Lin sambil mengibaskan tangannya. Karena gerak-gerik Anne dinilai tak wajar, diam-diam Lin pun mulai memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang apa alasan yang selama ini membuat Anne begitu rajin beraktivitas di halaman rumah mereka. Salah satunya adalah menyapu daun-daun kering yang berserakan. Beberapa hari, Lin mengintip dari jendela pada waktu-waktu tertentu yang bertepatan dengan waktu Anne keluar dari kamarnya menuju halaman. Lin tak asal menyimpulkan. Dia mempelajari semuanya hampir 1 minggu hingga akhirnya Lin sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap pagi dan sore rupanya akan ada rombongan tentara militer Belanda yang pada saat itu kebetulan lewat dan berkeliling untuk memastikan keamanan wilayah. Sebenarnya, pada saat itu kehidupan keluarga Belanda yang tinggal di daerah tersebut sedang memasuki masa-masa rawan. Ada beberapa perlawanan dari orang-orang lokal. Warga Belanda mulai diincar, bahkan terkadang banyak dari mereka yang tiba-tiba saja menghilang. Singkatnya, ada salah satu dari tentara militer yang lewat pada saat itu yang disukai oleh Anne. Mungkin Anne memang sudah mempelajari lebih dulu, kapan-kapan saja waktunya para tentara itu akan lewat di depan rumah mereka untuk melakukan pengawasan. Jadi sesuai jadwal, di setiap pagi dan sore, Anne akan berada di halaman depan sambil menyapu daun-daun kering di sana. Semua itu Anne lakukan semata-mata agar dia bisa melihat laki-laki yang disukainya tanpa ketahuan. Ya, Antoniette rupanya sedang jatuh cinta, tapi belum menemukan cara untuk bisa mendekati sosok laki-laki yang disukainya. Sebenarnya, Anne juga tidak bisa terlalu memperlihatkan ketertarikannya pada laki-laki tersebut. Karena setiap kali rombongan tentara itu lewat, Anne kebanyakan menundukkan wajahnya, dan sesekali hanya bisa mencuri-curi pandang. Setelah rombongan itu berlalu menjauh dari pandangannya, maka berhenti pula Anne dengan segala yang dia lakukan. Dia akan menyenderkan sapu lidi bergagang panjangnya tadi pada sebuah pohon besar, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Dan Anne akan kembali menjadi dirinya lagi, sosok yang selalu mengurung diri di kamar tanpa mau bicara dengan siapa-siapa. Jadi kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Anne di halaman depan pada masa itu adalah sesuatu yang memiliki tujuan lain di dalamnya. Tidak ada yang salah dari hal tersebut. Bahkan Lin juga memaklumi. Karena bagaimanapun, Anne sudah masuk dalam usia remaja yang rentan jatuh cinta. Lepas dari sosok Lin, Antoniette, Danjit, dan Kenneth, kali ini giliran sosok Thomas yang akan kita bahas lebih dalam. Karena bagaimanapun, sosoknya juga memegang peranan penting dalam kisah kehidupan Lin bersaudara. Di masa lalunya, di usianya yang saat itu masih cukup muda, Thomas memang diberangkatkan oleh negaranya ke Indonesia. Thomas sempat bekerja dalam bidang militer, menjalani prosesnya dari titik terendah sampai akhirnya memiliki jabatan yang cukup terpandang. Konon, Thomas bekerja di bagian yang cukup dirahasiakan. Dalam pekerjaannya, Thomas sepertinya memang memegang beberapa hal-hal rahasia yang berhubungan dengan pemerintahan Belanda dan pemerintahan Indonesia.
Percaya atau tidak, tak satu pun di antara anak-anaknya yang tahu secara persis apa nama pekerjaan atau jabatan yang saat itu Thomas jalani di dalam kehidupannya. Thomas benar-benar tertutup dengan apa yang dia kerjakan. Yang keluarganya ketahui selama ini hanyalah sekedar jadwal keberangkatan dan jadwal pulang Thomas setiap harinya. Selama Thomas menetap di Indonesia, dia lalu bertemu dengan seorang gadis cantik dan pintar bernama Rose. Sama seperti Thomas, Rose juga warga negara Belanda yang bekerja dan tinggal di Indonesia sejak muda. Beberapa waktu menjalani kedekatan, mereka pada akhirnya menikah dan memiliki anak. Anak pertama mereka adalah Lynn. Selang beberapa tahun kemudian, barulah Antoniette lahir. Bisa dibilang saat itu kehidupan keluarga mereka sudah hampir sempurna. Mereka berkecukupan dan bahagia. Karena itu, Thomas dan Rose sempat tak lagi berencana untuk kembali memiliki anak. Namun beberapa tahun kemudian, di saat karir Thomas sudah berada di puncak, mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah ke luar kota. Nah, di kota baru itulah kemudian Rose hamil dan melahirkan 2 anak laki-laki, yakni Denjik dan Kenneth. Di kota itu, Thomas membangun sebuah rumah berukuran sedang dengan halaman yang luas. Thomas yang sangat menyukai suasana alam, sengaja menanam banyak pepohonan rindang di sana. Awalnya lokasi rumah mereka bisa dibilang cukup membaur dengan warga lokal yang juga tinggal di sana. Saat itu, orang-orang seperti Thomas sekeluarga masih bisa diterima keberadaannya selama mereka tidak membuat masalah dengan warga lokal. Di dalam rumah itulah Lynn, Antoniette, Denjik, dan Kenneth sama-sama tumbuh besar. Rumah yang kemudian menyimpan banyak sekali kenangan. Rumah yang menjadi saksi setiap kali Lynn dan Anne bertengkar. Rumah yang menjadi saksi setiap keluarga mereka berkumpul untuk makan malam. Rumah yang menjadi saksi betapa meriahnya suasana malam Natal yang mereka rayakan. Tapi tak hanya kenangan indah, ada juga kenangan menyedihkan yang tersimpan di sana. Karena rumah itu yang menjadi saksi dari kehancuran keluarga Lynn bersaudara. Rumah itu juga yang menjadi saksi ketika mami mereka pergi. Dan rumah itu juga menjadi saksi tentang menghilangnya sosok Thomas ketika sedang menjalankan tugas. Rumah itu adalah rumah yang sama, yang tanpa mereka sangka justru menjadi tempat terakhir bagi nasib mereka sekeluarga. Tak pernah terbayangkan oleh Lynn dan adik-adiknya bahwa tak lama setelah mereka kehilangan sang mami yang kabur dari rumah tanpa meninggalkan pesan, mereka juga harus kembali mengalami kehilangan yang sangat besar. Ya, tiada angin atau hujan, di suatu hari yang cerah, tiba-tiba saja Lynn mendapatkan kabar buruk dari tempat papinya bekerja. Thomas dinyatakan hilang tanpa jejak ketika sedang menjalani tugas. Tentu Lynn terpukul, sangat terpukul. Luka lamanya belum sembuh, tapi luka baru justru muncul. Padahal 3 hari sebelumnya, Lynn masih sempat berbincang singkat dengan sang papi sebelum beliau berangkat kerja. Tak ada pesan khusus yang Thomas sampaikan pada Lynn saat itu. Tak ada hal aneh yang terlihat dari gerak-geriknya. Semua tampak normal. Hanya memang, sebelum masuk ke dalam mobilnya, Thomas sempat memberikan sebuah amplop berisi uang yang tidak terlalu banyak kepada Lynn yang saat itu mengantarkannya sampai ke teras. Saat itu, Thomas menyuruh Lynn untuk belanja beberapa jenis sayuran. Karena sepulang kerja nanti, dia ingin makan makanan kesukaannya. Salah satu menu yang Thomas suka adalah sayur yang berisi daun singkong muda yang dibuat dengan kuah kuning tanpa santan. Lynn tentu menuruti permintaan papinya. Dia benar-benar pergi ke pasar untuk membeli sayuran yang diperlukan guna memasak makanan kesukaan Thomas. Seperti biasa, Lynn turun langsung untuk memasak setiap makanan yang akan dihidangkan di rumah. Khusus di hari itu, Lynn sengaja memasak makanan tersebut mendekati jam pulang kerja papinya, agar rasanya tetap hangat ketika dimakan. Begitu makanan sudah matang, Lynn langsung memisahkan beberapa porsi untuk adik-adiknya dan porsi untuk papinya. Lynn tahu kalau papinya tidak suka diganggu ketika sedang makan. Tunggu punya tunggu, tapi Thomas tak kunjung pulang ke rumah. Lynn sempat merasa resah, hatinya tidak enak. Dia tidak ingin mengatakan itu sebagai firasat, tapi entah mengapa sore itu rasanya langit begitu muram. Berkali-kali Lynn keluar masuk dan berdiri di teras, sambil berharap mobil papinya akan terlihat masuk melalui gerbang, tapi tidak ada. Bahkan ketika jam mulai menunjukkan angka 9 di kala malam, masih tak ada tanda-tanda kalau Thomas sudah pulang. Meski gelisah, tapi Lynn mencoba untuk tetap berpikiran positif. Mana tahu saat itu papinya sedang mengerjakan beberapa hal tambahan di kantornya. Sesekali Lynn melirik ke arah meja makan, di mana sayur dan lauk yang dimasaknya sore tadi khusus untuk Thomas masih belum tersentuh siapa-siapa. Semakin larut, Lynn tak bisa lagi menunggu semakin lama. Denjik dan Kenneth sudah mulai rewel, karena saat itu memang sudah waktunya bagi Lynn untuk menidurkan mereka di kamar.
Jadi waktu itu, Lin memutuskan untuk menyimpan sayur dan lauk milik Thomas di dalam wadah tertutup. Dia mengunci pintu dan jendela, berharap kalau sebentar lagi dia akan mendengar suara Thomas datang dan mengetuk pintu. Setelah selesai, Lin langsung menghampiri Denjik dan Kenneth yang sudah sama-sama mengantuk. Mungkin karena terlalu lelah, Lin justru ikut ketiduran di dalam kamar adik-adiknya tanpa sempat menunggu Thomas sampai pulang. Saat Lin terbangun di keesokan paginya, dia langsung menyadari kalau sepertinya Thomas memang belum pulang. Karena pintu-pintu di rumahnya masih terkunci rapat dan wadah-wadah makanan juga masih terlihat rapi di atas meja makan. Meski begitu, Lin masih tak mau berpikiran yang macam-macam. Sebab sebelumnya, Thomas juga pernah tidak pulang ke rumah tanpa sempat memberikan kabar karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari, Lin tak kunjung melihat Thomas pulang ke rumah. Bahkan saat itu adik-adiknya juga sudah mulai mempertanyakan tentang keberadaan papi mereka. Lin bingung harus menjawab apa. Saat itu, hatinya kembali bergejolak. Setelah 3 hari 2 malam menunggu kepastian, akhirnya Lin mendapatkan sebuah kabar tentang diri Thomas. Namun sayangnya, kabar yang Lin dengar saat itu bukanlah kabar yang dia inginkan. Ada beberapa orang perwakilan yang berasal dari tempat Thomas bekerja datang berkunjung ke rumah Lin bersaudara. Kedatangan mereka waktu itu bertujuan untuk mengembalikan barang-barang pribadi milik Thomas yang masih tertinggal di kantornya. Mereka juga menyampaikan sebuah kabar dari tempat mereka bekerja bahwa Thomas dinyatakan hilang ketika sedang melakukan tugas. Ya, Thomas dinyatakan hilang, bukan meninggal, karena memang saat itu jasadnya tidak pernah ditemukan. Lin merasa dunianya runtuh seketika karena pilar terakhir yang dimilikinya yakni Thomas juga ikut menghilang dari kehidupan mereka. Kabar itu bukan hanya menjadi duka, tapi juga luka yang begitu dalam bagi Lin dan adik-adiknya. Lin sempat merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Setidaknya agar dia dan adik-adiknya bisa bertahan hidup tanpa keberadaan orang tua mereka. Bagaimanapun Lin hanyalah manusia biasa. Ada kalanya dia merasa putus asa dengan jalan takdirnya. Ada kalanya dia tak lagi bisa berpura-pura kalau dia sedang baik-baik saja. Sebagai anak pertama, Lin tentu tahu kalau tugasnya sebagai payung untuk melindungi ketiga adiknya adalah sesuatu yang berat. Bahkan setelah kabar menyesakkan itu sampai pada keluarganya, Lin sempat mengurung diri beberapa hari di dalam kamar. Dia tidak bicara pada siapapun, merasa enggan untuk makan dan minum. Untuk pertama kalinya selama Lin hidup, dia sanggup untuk menjauh dari adik-adiknya. Kenapa? Karena Lin membutuhkan waktu untuk sendirian guna menyembuhkan luka hatinya. Dia perlu waktu sendirian untuk memikirkan ulang tentang rencana-rencana yang akan dia lakukan demi bisa melanjutkan hidup bersama adik-adiknya. Menjadi Lin sangatlah berat. Di tengah kesedihannya, dia harus sadar kalau saat itu dia adalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas keluarganya. Kecemasan yang rasanya wajar, karena Lin masih belum menemukan cara bagaimana nantinya dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi Anne, Denjik, dan Kenneth. Semua terlalu mendadak. Bahkan saat itu, Lin tidak memiliki pekerjaan, apalagi tabungan. Lalu apa yang bisa Lin lakukan? Hal-hal itulah yang kemudian membuat Lin merenung seharian selama beberapa hari sampai akhirnya luka hati itu sembuh sendiri. Meski dunia rasanya tak lagi sama, Lin tahu kalau hidupnya dan hidup adik-adiknya harus terus berjalan. Terkadang suara Denjik yang sedang bermain dengan Kenneth di halaman menjadi salah satu penyemangat Lin agar dia tidak menyerah. Bahkan terkadang suara Anne yang sedang berteriak memarahi adik-adiknya juga menjadi pengingat bagi Lin bahwa kehidupan mereka terlalu berharga untuk disia-siakan. Bagi Lin, cukup dirinya dan Anne saja yang memahami pahit dan getirnya situasi kehidupan mereka saat itu, karena mereka berdua sudah sama-sama dewasa. Berbeda dengan Denjik dan Kenneth yang masih terlalu kecil dan polos untuk mengerti tentang segalanya. Mereka berhak untuk bahagia, bermain, dan tertawa sesuai dengan usia mereka. Lin berusaha untuk bangkit. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu dengan berdoa di dalam kamarnya, pada akhirnya Lin menemukan kekuatannya lagi untuk keluar dan menghadapi dunia. Dia menghapus air matanya dan bertekad kalau sejak hari itu dia akan menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Hal pertama yang langsung dirasakan oleh Lin ketika keluarga mereka mulai menjalani kehidupan tanpa ada sosok orang tua adalah merosotnya kondisi keuangan mereka. Karena ketika papi mereka dinyatakan menghilang, keluarga Lin sama sekali tidak mendapatkan tunjangan atau bantuan apapun dari tempat papinya bekerja. Karena keterbatasan itulah, Lin terpaksa harus melakukan beberapa hal untuk meminimalkan pengeluaran.